Baik, Ustaz, di informasi selanjutnya ini ada sebuah mobil jenis City Car di Subang, Jawa Barat yang jadi perbincangan. Gimana enggak, soalnya mobil yang harga barunya sekitar 250 juta rupiah ini dilapisi emas batangan dan batu permata yang ditaksir bernilai puluhan miliar rupiah. Ini dia mobil mewah milik seorang warga di Subang, Jawa Barat. Mewah bukan karena harga mobilnya yang selangit atau fiturnya yang canggih. Tapi lihat saja nih yang menempel di sekujur bodi mobil. Ada emas batangan, ada uang rupiah koin, ada batu akik, batu permata sampai berlian. Wow! Bukan hanya luarnya saja, bagian dalamnya pun tidak kalah mentereng. Mobil ini milik seorang warga Kampung Karokrok, Subang, Jawa Barat, yang merupakan anak dari pemilik panti rehabilitasi kejiwaan serta ketergantungan narkoba. Keasliannya kan bisa dites langsung, kan gitu. Kan kalau yang namanya asli tidak asli itu kan sudah dites langsung. Kalau masalah harga itu kan ada ukuran dan takaran harga. Berarti ini berlian dan emasnya asli ini, Pak? Iya. Asli ya? Iya. Mobil ini sudah ditempeli beragam perhiasan sejak pertama kali dibeli tahun 2014. Dengan segala perhiasan yang menempel, ditaksir mobil ini bernilai puluhan miliar rupiah. Padahal harga mobilnya saja hanya sekitar 250 juta rupiah. Dan bukan hanya mobil ini saja loh, ada satu lagi mobil minibus yang juga ditempeli beragam perhiasan mahal. Tidak ada penjagaan berlebihan, mobil ini hanya diparkir di halaman panti tanpa ada tempat parkir khusus. Zainal Arifin melaporkan dari Subang, Jawa Barat. Aduh, Ustaz, luar biasa sekali ya. Meskipun dilapisi barang-barang berharga, namun hanya terparkir di area terbuka. Antara ngundang untuk melihat sama mengundang untuk hal lain kan jadinya tuh. Nah, saya ingin tahu pendapat Ustaz dong tentang berita tadi. Gimana nih, sesuatu bisa dikatakan baik gak Ustaz kayak gitu? Apa justru bisa dikatakan mubazir? Ya, ini hal yang bisawab ya, kalau itu apakah asli atau tidak ya. Asli Ustaz tadi katanya bisa dites. Banyak perdebatan lah ya, artinya banyak perdebatan apakah asli atau tidaknya ya. Karena memang secara logika dan lain-lainnya ya kurang masuk ya. Tetapi saya hanya ingin menyoroti, jika seandainya kita punya harta yang berlebih ya, daripada kita masuk ke perilaku tabzir atau misalnya tadi ya disebut mubazir orangnya, ya itu sebaiknya dimanfaatkan untuk orang-orang yang banyak. Jadi kan ini akan lebih bermanfaat kalau dibuat usaha, apalagi di saat-saat yang pandemi begini, orang-orang sedang krisis. Buat usaha yang bisa kemudian memberikan manfaat kepada orang-orang yang banyak, atau disedekahkan, diinfakkan, diwakafkan ya, daripada hanya sekedar kemudian tadi ditempeli atau ditempelkan ke mobil-mobil gitu yang nantinya justru memancing juga kan. Ini kalau misalnya tersebar kemana-mana itu persatuan penjahat seluruh dunia mungkin sudah kumpul karena itu puluhan miliar gitu ya. Jadi bukan hanya di Indonesia dan di daerah saja, mungkin sudah seluruh dunia sudah mulai mentarget bahwa ini ada 2 mobil yang harganya puluhan miliar yang kemudian tidak dijaga. Nah, jangan sampai seperti itu juga. Kita itu darul waridoro, jadi jangan mencelakakan orang lain dan mencelakakan diri sendiri juga. Dan perilaku seperti ini kan perilaku yang nanti mencelakakan. Nah, jangan sampai ya seperti ini. Dan ini juga tidak layak lah kalau misalnya kemudian di saat yang sulit kemudian kita justru memamerkan hal-hal yang seperti ini gitu ya. Proporsional lah. Sebaiknya belilah mobil yang mahal ya 1-2 miliar, tapi jangan ditempelkan sampai puluhan miliar gitu ya. Karena kan mobilnya fungsinya masih ada gitu. Karena kalau misalnya seperti ini jadi fungsinya menjadi berkurang gitu. Ya sayang sekali. Itu menurut saya. Sayang banget ya Ustaz. Jadi kalau menurut Ustaz beli aja mobilnya yang sekalian mahal, jangan mobilnya ditempelin, justru jadi bahaya gitu Ustaz ya. Tapi kalau dalam agama sendiri nih Ustaz, kan kalau sombong nggak boleh. Tapi dalam agama diajarkan apa sih ya Ustaz yang diperbolehkan ketika kita itu ingin membanggakan diri atau berbangga diri itu yang dibolehkan tuh seperti apa? Tapi kan tentu bukan ria gitu kan Ustaz ya. Boleh nggak sih kita sekedar berbangga diri akan misalnya prestasi atau pencapaian Ustaz? Iya, justru bangga itu jauh berbeda dengan yang namanya sombong. Hati-hati ya, kita juga harus paham itu. Bangga itu justru kita harus bangga, kita harus punya izah namanya. Kita punya kebanggaan, pride dalam diri sendiri itu. Karenanya
kebanggaan kita tuh karena apa? Karena kesolehan gitu. Kalau kita jauh dari Allah, kita nggak ada lagi yang bisa dibanggakan gitu. Jauh dari Allah itu kita kemudian otomatis dihinakan oleh dunia, dihinakan juga oleh kemudian malaikat dan lain-lain. Apa yang bisa dibanggakan? Bangga itu perlu. Tapi apa yang perlu dibanggakan? Kan gitu. Ketika kaya, perlu nggak dibanggakan? Bisa dibanggakan ketika orang kaya yang dermawan. Orang yang berilmu, yang memberikan nasihat yang bermanfaat. Itu bangga kita. Gitu ya melihatnya gitu ya. Senang kita melihatnya. Orang-orang yang kemudian memberikan manfaat yang banyak dengan ilmunya, dengan kekuasaannya ya. Kan pemimpin yang adil, yang bisa patut, bukan hanya bisa, patut dibanggakan. Nah, itu bangga itu yang seperti itu. Tapi kalau ujub, kalau sombong, itu apa yang bisa dibanggakan? Bahkan sendal jepit pun orang bisa sombong gitu ya. Tapi kenapa harus bisa dibanggakan? Kan tidak gitu. Malah dia merendahkan dirinya sendiri. Kira-kira seperti itu antara bangga dengan sombong kan. Masya Allah Ustaz, ini berbeda sekali ya pemirsa antara bangga sama sombong. Bangga adalah bangga ketika kita bisa mengarah kepada suatu kebaikan dan menunjukkan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala dan berguna untuk orang banyak seperti itu Ustaz ya. Bangga akan value yang baik seperti itu.